Di sini hadisnya dari Syurim bin Ubaid, dia berkata, Iyad bin Wana berkata, Pak Hisham bin Hakim, insan ulama tabi'in. Apakah engkau pernah mendengar, tidak engkau mendengar sabda Rasulullah SAW, siapa yang ingin nasihati penguasa, maka jangan tampakkan itu secara terbuka, terang-terangan, tapi hendaknya memegang tangannya, lalu berduaan dengannya. Maksudnya apa? Artinya jangan berduaan tersembunyi jelas. Nah, kalau mau nasihati penguasa gitu, apa adabnya? Kita jangan terang-terangan kata Nabi, tapi kita pegang tangannya. Maksudnya nggak mesti megang, artinya kita arahkan penguasa ke tempat yang tertutup, lalu berduaan dengannya, nasihati. Nah ini. Fa'in qabila minhu fada. Kalau ternyata penguasa ini setelah dinasihati diarahkan, dia terima, maka itu yang kita harapkan. Alhamdulillah kan terima kan. Wa illa, tapi kalau ternyata penguasa tidak mau menerima, karena qad addalladzi alaihi, maka sungguh ia orang nasihat ini sudah menunaikan kewajibannya. Nah ini Bapak ya. Jadi yang namanya nasihat itu nggak ada istilah memaksa. Kalau ada orang, saya memberikan nasihat kepada kamu dengan syarat kamu menerima nasihat saya, nah ini nggak beres ya. Kata Imam Ibnu Hazm, idza nasaghta bi syartil qabuli minka fa anta zalim. Kalau engkau memberikan nasihat dengan syarat nasihatmu diterima, maka engkau sudah berbuat zalim. Lihat Bapak, kalau kita memberikan nasihat nih kepada seorang dengan syarat orang itu terima, maka kita sudah bersikap zalim pada dia. Jadi kita memaksa, nggak boleh. Kalau orang yang tulus memberikan nasihat, dia kalau misalkan diterima alhamdulillah, kalau tidak selesai, dia nggak akan marah, memusuhi dan semacamnya. Nah ini orang biasa, bayangkan. Maka bagaimana pula kalau penguasa yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Jadi nggak bisa kita maksakan, pokoknya ini Pak Presiden, kalau bisa program makan ini ditiadakan, kalau tidak kami akan adakan demo besar-besaran. Nggak perlu begitu ya, cukup sampaikan, kalau terima selesai, kalau tidak terima sudah selesai tugas kita. Itu kalau sebenarnya Bapak, ini kalau perkaranya memang jelas-jelas mungkar, maka bagaimana pula kalau perkaranya masih samar-samar. Bisa jadi penguasa punya kebijakan A, kita mandang yang baik B, tapi kita sendiri nggak bisa memastikan A ini salah atau tidak ya, karena ada sisi itu. Jadi Bapak jangan kita tergesa-gesa langsung demo besar-besaran menolak kebijakan ini, program makan apa misalkan. Nah ini kita nggak tahu, penguasa ketika bikin program mungkin tujuannya untuk kebaikan, tinggal disesuaikan aja dengan anggaran misalkan, itu aja. Kalau misalnya dibicarakan baik-baik, Pak Presiden ini sepertinya anggaran nggak akan mencukupi untuk ini, bagaimana kalau misalkan tidak setiap hari, misalkan bagaimana kalau seminggu sekali, nah itu masalah kan. Atau bagaimana kalau ini ditunda, misalkan nanti kalau APBN-nya udah bagus, nah ini masalah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, jangan marah.